Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, halo guys, di video kali ini kami dari kelompok 1 di mana kami akan menuntaskan salah satu UAS, ujian akhir sekolah ujian akhir semester mata kuliah termodinamika dengan melakukan simulation. Nah, di sini kami akan melakukan simulasi menggunakan platform Pet Simulation Colorado. So, di sini kami akan simulasikan tentang reaksi reversible atau proses reversible. Sebelum kita memulai simulasinya, kita perlu tahu dulu apa sih reversible itu. Nah, jadi reversible itu merupakan suatu proses yang dapat dibolak-balikan. Nah, contohnya seperti apa sih? Untuk lebih memudahkan gini, dalam termodinamika itu kan ada proses pendinginan dan pemanasan. Nah, soal pendinginan air kita tahu dia dapat membeku. Nah, tetapi dari membeku dia juga dapat kembali ke wujudnya ulang, itu air. Jadi bisa bolak-balik. Nah, kemudian ada juga irreversible, itu kebalikan dari reversible, di mana tidak mampu kembali ke bentuk awalnya atau dia permanen. Kayak contohnya kita membakar kayu, dia akan jadi abu dan dia tidak akan bisa kembali ulang ke menjadi wujud aslinya, yaitu kayu tadi. Oke? Nah, dalam proses reversible itu terdapat 3 bagian, ada secara kimiawi, ada thermal, terus ada juga mekanis. Nah, khusus dalam video ini kita akan simulasikan tentang proses atau reaksi reversible secara atau pada bagian kimiawi. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja mulai. Nah, di sini silakan teman-teman buka platform, baik platform aplikasi search kayak Chrome, Microsoft Edge atau dan lain sebagainya. Dan di sini saya menggunakan Chrome. Teman-teman silakan ketik pet. Nah, ini kan sudah kelihatan kan, jadi kita enter aja. Nanti silakan cari pet.colorado.edu. Oke? Nah, udah ada tampilan di awalnya ini seperti ini. Di sini kayak salah satu platform yang sangat memudahkan untuk kita memahami konsep. Nah, kita tekan icon search, kemudian kita ketik reversible. Nah, ini udah ada kan, langsung pencet itu reversible reactions. Oke, proses. Nah, silakan tekan saja ini tengah play, tanda play, kemudian run JPG browser compatible version. Oke, masih proses. Kita tunggu sampai selesai. Alhamdulillah. Oke, jadi gini tampilannya guys. Nah, ini salah satu simulasi dari reversible reaction itu sendiri. Nah, saya akan mengenalkan dulu apa aja sih jam apa aja sih fungsi-fungsi di sini. Nah, jadi di sini itu ada kotak abu-abu. Nah, di sini itu sebagai kotak abu-abunya sebagai produk, kemudian ini sebagai reaktan. Nah, kemudian ini ada molekul incumber, jadi kita akan mengatur nanti seberapa banyak molekul incumber yang akan kita berikan. Kemudian ini ada kenaikan dan penurunan suhu, dan ini ada lambang suhunya, dan ini ada simbol A dan B. Jadi untuk lebih jelasnya seperti apa, simak videonya sampai selesai. Intinya untuk memulai simulasi kita bisa menyesuaikan kotak abu-abu ini dulu, yang akan membantu reaksi isotermik dan endotermik. Nah, isotermik itu ketika ini reaktan lebih tinggi daripada produk, sedangkan kalau pada reaksi endotermik itu di mana produk lebih tinggi daripada reaktan. Ini produk lebih tinggi daripada reaktan. Oke? Baik, pada tanda panah di atas dan di bawah ini menunjukkan simbol kesetimbangan, yang dimana A ini menunjukkan jumlah mol atau jumlah partikel yang ada di ruas sebelah kiri. Bisa kita lihat pada gambar. Dan juga bagian B ini menunjukkan mol atau jumlah partikel yang ada di ruas sebelah kanan. Lalu kita masuk pada simulasinya.
Pertama, untuk menambahkan molekul, kita bisa tambahkan di sebelah kanan bagian molecules incumber. Kita coba pada bagian A kita masukkan 50, dan juga pada bagian B kita masukkan jumlah yang sama yaitu 50. Nah, kita tunggu hingga beberapa saat hingga molekul ini mencapai kesetimbangan. Kesetimbangan terjadi ketika jumlah produk atau molekul dan jumlah reaktan tetap relatif konstan untuk jangka waktu tertentu. Bisa dilihat pada simulasi ini, jumlah reaktan maupun molekul ini berubah, tetapi jaraknya tidak terlalu jauh dari 50 tadi yang kita masukkan. Perubahan konsentrasi terjadi ketika konsentrasi reaksi ditambah atau dikurangi. Sistem reaksi akan meminimalisir perubahan konsentrasi untuk menjaga kesetimbangan. Kemudian, kita coba untuk menaikkan suhunya dengan cara bar yang di bawah ini kita ke ataskan. Nah, bisa dilihat pada simulasi ini, apabila suhu kita naikkan, kesetimbangannya akan bergeser ke arah reaksi yang menyerap kalor. Sedangkan, jika kita coba untuk menurunkan suhunya dengan cara menggeser bar ke bawah, saat suhu diturunkan, kesetimbangan akan bergeser ke arah yang melepas kalor. Bagaimana jika tekanannya kita perbesar? Bar yang abu-abu ini kita naikkan sampai jumlah ruang geraknya menjadi sedikit. Kita coba menambahkan di bagian A ini 50 dan bagian B ini 30. Nah, kita tunggu beberapa saat. Apabila tekanannya diperbesar, maka artinya volume itu diperkecil atau volumenya diperkecil. Maka kesetimbangan akan bergeser ke arah komponen yang lebih kecil. Bisa kita lihat pada simulasi ini, molekul yang di sebelah A perlahan berkurang, kemudian berpindah ke bagian B. Kemudian gimana jika tekanan diperkecil dengan cara volumenya diperbesar? Ini tadi jumlahnya awalnya 50-30. Jika tekanannya diperkecil atau volumenya diperbesar, maka kesetimbangan bergeser ke komponen yang awalnya lebih besar. Baik, untuk selanjutnya, jika ingin melihat hasilnya, kita bisa mengklik bagian Species Information. Di sini menunjukkan spesifikasi gas dari jumlah molekul gas yang ada pada bagian A dan bagian B, beserta kecepatan rata-rata dari masing-masing molekul tersebut. Dan untuk melihat grafiknya, kita bisa mengklik bagian histogram energi. Di sini menunjukkan statistika partikel dari jumlah partikel yang terbagi atas energi kinetik, kecepatan, speed A dan juga speed B.